Episode 5. Wisnu mengakhiri permainannya ketika dia telah mengeluarkan sesuatu dari linggisnya. Dia buru-buru memakai pakaiannya. Tari masih saja menangis. Dia jijik melihat tubuhnya. "Pakai pakaianmu. Jangan sampai penjaga melihatmu tanpa selai benang," ujar Wisnu sembari memakai pakaiannya. "Apa pedulimu? Aku akan digilir dan biarkan mereka tahu bentuk tubuhku," teriak Tari. Wisnu tidak mengatakan apapun, tapi sebelum keluar, dia menutupi tubuh gadis itu dengan selimut. "Terima kasih cantik," ujarnya sembari memegang dagu Tari. "Cih," Tari meludahi pria itu. "Kamu?" Wisnu ingin melayangkan sebuah tamparan ke wajah anak baru itu. Tapi entah kenapa, dia tidak melakukan itu. Biasanya tangannya akan dengan gampang melayang kepada wanita yang berlaku tidak baik kepadanya. Setelah Wisnu pergi, Tari membersihkan dirinya. Dia menangis terisak-isak. Melihat tubuhnya dijamah membuatnya semakin jijik. "Aku ingin mati," teriaknya. Wisnu kembali menemui Tante Gita. Wanita parubaya itu ada di kamarnya menunggu kekasih hatinya. "Dari mana saja kamu?" tanyanya sembari memperhatikan pria itu. "Aku baru saja merokok," sahutnya bohong. "Layani tante," tita wanita itu. "Aku capek, bisa kita melakukan besok?" Sahut Wisnu menolak secara halus. "Apa? Kamu menolak tante?" teriak wanita itu. "Tidak tante, tapi malam ini biarkan aku beristirahat. Kalau aku capek, aku tidak dapat memuaskan tante," jelasnya. "Baiklah sayang, malam ini kamu libur, tapi besok pagi kamu harus memuaskan tante berkali-kali," ujar wanita itu sembari mengecup pipi Wisnu. Wanita parubaya itu membaringkan tubuhnya di kasur. Begitupun Wisnu ikut berbaring di sebelah Tante Gita. Dia terus memandang langit-langit kamar. Mengingat kejadian tadi membuatnya ingin terus menggauli anak baru itu. "Kenapa kamu tidak tidur? Katanya capek," sindir Tante Gita. "Iya, ini aku tidur," sahutnya sembari memejamkan matanya. Keesokan harinya, seperti biasa Wisnu harus menepati janjinya untuk memuaskan wanita parubaya itu. Tapi untuk hari ini Tante Gita kecewa dengan pria itu. "Kenapa kamu berbeda? Biasanya kamu sangat bernafsu, tapi kenapa sekarang tidak?" Wanita parubaya itu bingung. "Mungkin karena aku masih lelah," sahutnya bohong. Wanita parubaya itu menatap Wisnu dengan tatapan curiga. Karena menurutnya pria itu tidak pernah memiliki rasa capek. Wisnu telah selesai membersihkan tubuhnya, kemudian dilanjutkan Tante Gita. Dia buru-buru keluar dari kamar itu menuju kamar Tari. Dan di kamar itu Tari sedang makan. Wisnu langsung memerintahkan penjaga untuk menjaga pintu. "Mau apa kamu?" teriak Tari. "Aku mau kamu," ujar pria itu sembari menarik tangan Tari. Dia langsung membuka baju anak baru itu dan kembali menggauli. Tari memberontak, tapi tenaganya tidak cukup kuat dibandingkan dengan tenaga pria. Setelah selesai melakukan tugasnya, dia buru-buru memakai pakaiannya. "Jangan katakan kepada Tante Gita kalau aku menggaulimu," ujar Wisnu. "Oh, jadi kamu melakukan ini diam-diam?" "Aku akan mengatakan ke Tante Gita kalau kamu sudah menggauli aku sebanyak 2 kali," ujar wanita itu. "Aku akan memenuhi permintaanmu, tapi tolong jangan katakan," ujarnya memohon. Muncul ide di dalam benaknya untuk kabur melalui pria itu. "Baik kalau begitu, bawa aku kabur dari sini," ujarnya. Wisnu terlihat bingung. Dia menatap anak baru itu. Tapi dia juga enggan jika wanita itu digauli pria lain. "Ini pekerjaan sulit," sahutnya. "Kamu bilang akan memenuhi permintaanku. Untuk kabur tidak bisa, tapi mungkin aku akan mengusahakan kamu tidak digauli pria lain. Hanya aku yang boleh menyentuh tubuhmu," ujarnya. "Jaga mulutmu, kamu juga haram menyentuh tubuhku," sahut Tari. "Iya terserah. Ingat, jangan katakan apapun kepada Tante Gita. Aku akan mengusahakanmu untuk tidak melayani pria lain." Tari menimbang ucapan pria itu. "Apa aku boleh menghubungi ibuku?" ujarnya. Wisnu terlihat ragu. "Jika kamu tidak bisa membawaku keluar dari sini, aku berharap ibuku bisa menjemputku. Dan jika aku sudah keluar dari sini, aku harap kamu juga keluar dan kita bisa menikah," ujarnya asal. Tanpa ragu Wisnu memberikan ponselnya ke Tari. "Cepat, hanya 5 menit," ujar pria itu. Tari masih mengingat nomor ponsel ibunya. Dia langsung menghubungi ibunya dan mengangkat panggilan itu adiknya. "Ini Kak Tari," ujar Tari sembari memakai pakaiannya. Adiknya langsung menangis mendengar nama kakaknya. Mendengar berita dari adiknya membuat Tari teriak. "Tidak!" teriaknya.
"Kenapa kamu menangis?" tanya Tante Gita sembari memperhatikan makanan yang belum habis dan kasur yang berantakan. "Aku rindu ibuku," sahutnya sembari menangis. "Ibumu tidak ada di sini. Mulai sekarang aku ibumu. Makan yang banyak, mulai nanti malam kamu mulai bekerja," ujar wanita parubaya itu sembari menjambak rambut Tari. "Apa?" Wisnu kaget. Wanita parubaya itu menoleh ke arah Wisnu dan menatap Tari secara bergantian. "Kenapa kamu kaget?" tanyanya ke Wisnu. Bukannya masih beberapa hari lagi dia kerja," sahut Wisnu gugup. "Tidak terlalu lama. Tubuhnya juga tidak terlalu kurus. Masih mending daripada waktu datang kemarin." "Terlalu lama kalau menunggu beberapa hari," jelas wanita itu. "Tapi kita tidak tahu dia sudah mahir apa belum di kasur," ujar Wisnu. "Benar juga." Wanita parubaya itu menutup pintu dan menyuruh Wisnu menggauli Tari. Dengan semangat, pria itu mau melakukan hubungan badan dengan anak baru nan cantik itu. Tari terlihat diam dan tidak memberontak. Hal itu membuat Tante Gita curiga. Karena pada saat di awal anak baru itu teriak histeris dan memberontak, tapi untuk ini tidak. Dan yang membuat Tante Gita heran, anak baru itu langsung melepas bajunya sendiri tanpa harus dirobek Wisnu. Tari melakukan itu seperti kehilangan kesadarannya. Kabar orang terkasihnya meninggal membuatnya seperti orang bodoh. Dan yang melakukan itu semua Wisnu. Tidak ada perlawanan dari Tari. "Stop Wisnu!" teriak Tante Gita. "Tunggu Tante, sebentar lagi keluar," ujar pria itu masih menciumi tubuh Tari. "Stop!" teriak Tante Gita yang cemburu melihat permainan Wisnu sungguh lembut kepada Tari. Berbeda ketika dengannya. Tapi Wisnu belum mau berhenti sebelum sesuatu miliknya keluar. Tapi Tante Gita memukul kepala pria itu dengan gelas, sehingga Wisnu mengakhiri permainan itu. "Kenapa Tante memukulku?" Wisnu memegang kepalanya yang berdarah. "Tante sudah bilang stop, tapi kamu terus melakukannya," teriaknya. "Biasanya Tante tidak seperti ini. Aku melakukan kepada anak baru yang baru masuk, dan sampai aku puas baru selesai. Tapi kenapa sekarang beda?" tanya Wisnu sembari memakai pakaiannya. Tante Gita tidak menjawab. Dia hanya berlalu dari kamar itu. "Dewi, pakai pakaianmu," ujar Wisnu sembari menutupi tubuh anak baru itu. Di dalam ruang kerjanya, Tante Gita terlihat marah. Dia melempar semua barang-barang yang ada di dalam ruangan itu. "Kenapa aku tidak suka melihat Wisnu dengan anak baru itu? Apa aku cemburu dengan anak baru itu? Tapi dengan wanita lain tidak. Tapi kenapa dengan anak baru itu aku tidak suka?" Tante Gita menyuruh dua penjaga untuk memanggil Yuni dan Wati. Dua wanita itu masuk ke dalam ruang kerja mucikari itu. Mereka melihat barang-barang telah berantakan. "Iya Tante," ujar dua wanita itu. "Persiapkan Dewi malam ini," titahnya. Dua wanita itu langsung bergegas menuju kamar Tari. Mereka melihat tubuh anak baru itu hanya sebagian yang tertutup, sebagian lagi tidak. "Dewi?" Yuni mendekati anak baru itu. Anak baru itu seperti orang linglung. Dia tidak merespon ucapan dua wanita itu. "Apa mungkin karena dia baru disetubuhi Wisnu, makanya dia sampai seperti ini?" tanya Wati. Yuni mengedikkan bahunya. Kedua wanita itu membantu memakaikan Tari pakaian. "Dewi, sadar!" teriak Yuni sembari memercikan air ke wajah anak baru itu. Tari menoleh ke arah dua wanita itu. "Kamu kenapa?" tanya Yuni. "Ibuku meninggal," sahutnya kembali menangis. "Sabar ya," ujar Yuni dan Wati. "Ini Wati, dia lebih senior dari kita bertiga," ujar Yuni memperkenalkan temannya. Wati dan Tari bersalaman. "Malam ini kamu mulai bekerja," ujar Wati. "Aku tidak mau," tolaknya. "Kami juga tidak mau, tapi kami tidak punya keberanian melawan Tante Gita dan semua antek-anteknya," sahut Wati. "Kamu sudah masuk ke dunia ini, dan akan susah untuk lepas dari sini," ujar Yuni. "Berapa pria yang harus aku layani?" tanyanya sembari menangis. "Kami akan memberikanmu trik, agar kamu hanya melayani satu pria semalam," ujar Wati sembari melirik Yuni. "Jadi, usahakan kamu merayu para pejabat. Biasanya, orang kaya ada di ruangan private. Dan usahakan kamu semalaman dengannya. Jika kamu berhasil membuatnya bertahan di dalam kamar, kamu tidak akan pindah ke tangan pria lain," jelas Yuni. Mendengarkan itu membuat Tari bergidik. "Jika aku tidak mau melayani bagaimana?" tanyanya. Yuni dan Wati saling pandang. "Ini yang kamu dapatkan." Wati menunjukkan sebagian pahanya mengalami luka bakar. Melihat itu membuat Tari takut. "Mungkin kamu bisa mengulur waktu dengan cara memijat pria itu. Kalau perlu buat dia tidur dan tidak menyentuhmu," ujar Wati. "Kenapa tidak diberi obat tidur atau racun saja?" sahut Tari. "Jangan. Jika kamu memberi obat tidur, pelanggan akan komplain kepada Tante Gita. Dan kamu akan mendapatkan ini," ujar Yuni menunjukkan punggungnya yang ada bekas rokok. Melihat itu semua membuat Tari semakin takut.
ingin keluar dari sini, bantu aku, ujarnya kepada dua wanita itu. Tidak bisa, Tari, bukan hanya kamu. Kami juga mau kabur, tapi tidak bisa. Sampai Tante Gita mengusir kita sendiri. Jelas, Wati. Apa maksudmu? Tanya Tari. Jadi, jika kamu tidak laku lagi, walaupun usiamu masih muda, maka kamu akan ditendang. Dan di situ kamu bisa bebas. Jelas Wati sembari menunjukkan tubuhnya yang penuh luka. Apa semua ini yang melakukan Tante Gita? Tanya Tari. Wati menggelengkan kepalanya. Bukan, aku melukai tubuhku. Berharap dengan tidak mulusnya tubuhku tidak ada yang memilihku. Tapi ternyata salah, sahut Wati. Salah kenapa? Tanya Tari lagi. Karena Wati cukup pandai di atas kasur. Dan yang datang tiap malam ke sini semuanya yang pernah menikmati keahliannya. Jelas Yuni. Aku mengerti. Jadi aku harus terlihat bodoh nanti di kamar. Ujar Tari. Bersambung.